75. Mulai merasakan cinta. Hari demi hari hubungan Theo dan Rea mulai mencair. Bahkan Theo kini lebih sering mengantar jemput Rea bekerja. Tak jarang pula mereka bergantian menyiapkan sarapan setiap harinya. Perlahan, Theo mulai membuka hatinya. Meskipun ia belum melakukannya secara gamblang, tapi perlahan Theo mulai mencairkan dinding hatinya yang beku. Hari ini Rea akan melakukan pemeriksaan kandungan. Sudah beberapa bulan ini pula Theo melakukan tugasnya sebagai seorang suami dengan mendampingi Rea memeriksakan kandungannya di rumah sakit yang tidak jauh dari kediaman mereka. Beberapa bulan tadi memang Rea khawatir Emery mencoba mendekatkan Theo dan Senina lagi. Tapi ternyata semua ketakutannya tidak terjadi sama sekali. Emery justru makin bersikap penuh perhatian padanya. Tapi Rea selalu merasa waspada. Entah mengapa, ketakutan itu masih saja ada. Mungkin pengaruh hormon kehamilannya yang membuat dirinya lebih sensitif dan terkadang berpikir negatif. Perkembangan janin di dalam kandungan Mrs. Rea bagus. Tak ada masalah. Air ketubannya juga bagus. Hanya saja tolong kurangi aktivitasnya. Jangan terlalu lelah. Seperti yang pernah saya katakan, kandungan Mrs. Rea sedikit lemah. Jadi harus berhati-hati saat beraktivitas. Jangan terlalu banyak pikiran juga. Harus rileks. Tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak penting. Fokus saja pada calon buah hati Mrs. Rea yang kurang lebih 2,5 bulan lagi akan hadir di dunia, tukas dokter kandungan yang memang telah memeriksa kandungan Rea sejak awal ia dinyatakan hamil. Dengan wajah sedikit malu, Rea mengangguk. Baik, dokter. Terima kasih atas perhatiannya, tutur Rea sambil mengusap perutnya yang membuncit. Theo bungkam. Bahkan saat di mobil pun ia masih bungkam. Otaknya sibuk menerka-nerka, sebenarnya apa yang Rea pikirkan hingga membuat kandungannya menjadi sedikit lemah. Sebenarnya ada rasa khawatir dalam benak Theo. Bagaimana kalau dirinya lah yang menjadi penyebab Rea banyak pikiran? Kau mau mampir ke suatu tempat atau langsung ke restoran saja? Tanya Theo memecah keheningan. Langsung ke restoran saja. Bagaimana kalau kita makan siang di restoran? Tawar Rea. Di restoran tempatmu bekerja. Iya. Bukankah sudah lama kau tidak makan di sana? Tapi kita makannya di ruanganku saja supaya tidak menjadi bahan perhatian karyawanku. Baiklah. Tak masalah. Theo tersenyum tipis. Rea senang sekali melihat senyum itu. Sudah beberapa bulan ini Theo memang menjadi lebih hangat dan ramah. Bahkan ia tidak pelit lagi untuk tersenyum. Meskipun tidak tersenyum dengan lebar, tapi tetap saja senyuman tipis itu mampu membuat jantungnya tak henti berdebar. Tak lama kemudian, mobil Theo pun telah terparkir di pelataran parkir restoran tempat Rea bekerja. Saat Rea dan Theo berjalan beriringan masuk ke restoran, mereka berpapasan dengan Ael yang juga keluar dengan seorang perempuan yang tidak Rea kenali. Ael, kau mau pergi? Tanya Rea yang menyapa lebih dulu. Aku ada keperluan sebentar dengan dia, Bianca. Baik, ucap Ael sambil melirik ke arah perempuan yang bernama Bianca tersebut. Kemudian Ael mengalihkan tatapannya pada Theo. Ia menatap tak suka pada Theo, tapi Theo bersikap datar seperti biasanya. Setelahnya ia pun segera pergi dari hadapan Rea. Dahi Rea mengernyit, entah mengapa ia merasa Ael tampak berbeda. Kita harus berdiri sampai kapan? Cetus Theo menyentak lamunan Rea. Rea tersenyum canggung, maaf. Ayo, ke ruanganku segera. Theo pun mengikuti langkah kaki Rea menuju ruangannya. Setelah berada di sana, Rea berpamitan untuk menyiapkan makan siang mereka. Saat Rea keluar, Theo pun berkeliling memperhatikan ruangan saya yang tidak begitu besar tapi cukup nyaman. Lalu Theo berdiri di dekat meja kerja Rea. Tanpa sengaja ia melihat CV milik Rea. Ia pun iseng membuka dan membaca lembar demi lembar CV tersebut. Hingga tiba-tiba matanya terbelalak saat melihat sebuah angka. Lalu Theo memeriksa kalender di ponselnya. Ia menghembuskan nafas panjang. Kemudian otaknya pun sibuk memikirkan sesuatu sambil tersenyum tipis. Tak lama kemudian Rea pun kembali dengan diikuti seorang pramusaji yang mendorong sebuah meja troli. Lalu dengan cekatan, Rea menghidangkan makanan tersebut ke atas meja yang ada di dalam sana.
Beruntung Theo telah kembali duduk di tempatnya, jadi ia tidak melihat apa yang telah Theo lakukan tadi. Di atasnya tersedia berbagai hidangan. Setelah selesai, pramusaji tadi undur diri. Rhea pun mempersilahkan Theo makan. Mereka makan sambil sesekali bercerita. Rhea senang, setidaknya sekarang Theo sudah bisa ia ajak berbincang. Meskipun terkesan irit bicara, tapi Theo ternyata pendengar yang baik. Makan siang usai. Theo pun gegas kembali ke kantornya setelah lebih dulu berpamitan dengan Rhea. Terima kasih makan siangnya. Oh ya, maaf, hari ini aku tidak bisa menjemputmu. Kau tidak apa-apa kan? Ah, tidak. Tentu tidak apa-apa. Aku sudah biasa pulang sendiri bukan? Pulang sendiri. Atau pulang diantar dia. Gumam Theo pelan, tapi masih terdengar indera pendengaran Rhea. Maksudmu AL? Kau tenang saja, aku sudah tidak begitu dekat lagi dengannya. Lagi pula aku sadar diri, aku perempuan yang sudah bersuami. Aku tak mau terlalu dekat dengan lawan jenis meskipun ia teman dekatku sendiri, ujar Rhea apa adanya. Theo sontak tersenyum dengan lebar. Bahkan tangannya refleks terangkat mengacak rambut sebahu Rhea dengan lembut membuat perempuan itu menegang. Kalau begitu aku pergi dulu. Bye. Usai mengucapkan itu, Theo pun langsung membalikkan badannya dan pergi dari sana meninggalkan Rhea yang mematung dengan perasaan yang membuncah bahagia tidak terkira. Suami Mrs. Rhea benar-benar so sweet, seru salah seorang karyawan yang bertugas sebagai kasir di restoran tersebut. Karyawan itu memang sedikit akrab dengan Rhea sehingga ia tidak sungkan untuk menggoda perempuan hamil itu. Aku jadi iri, imbuhnya sambil menangkupkan kedua telapak tangannya di pipi. Rhea terkekeh, makanya nikah. Ah, Mrs. Rhea, kau mengejekku. Kenapa kau tidak memperkenankanku pada laki-laki tampan seperti suami Mrs. Rhea? Karena orang seperti suamiku itu langka. Hahaha. Setelah mengucapkan itu, Rhea pun segera berlalu dari sana. Rasa bahagianya kali ini bertambah berkali-kali lipat. Rasanya tak sabar menunggu waktu pulang untuk bisa bertemu dengan Theo lagi. Sementara itu, Theo bukannya mengarahkan mobilnya ke kantor. Ia justru melajukan mobilnya menuju sebuah toko perhiasan yang ada di pusat kota. Setelah urusannya di sana selesai, ia baru kembali ke kantor. Namun ia tidak berlama-lama di kantor. Ia meminta izin pulang lebih awal hari itu sebab ada yang ingin ia lakukan. Sepulangnya ke apartemen, ia pun segera masuk dan berjalan menuju kamarnya. Ia berdiri di hadapan potret-potret Senina yang menghiasi dinding kamarnya. Di saat yang sama, ternyata sebenarnya Rhea telah pulang. Ia yang berada di kamar pun segera keluar saat menyadari ada yang masuk ke apartemen. Ia langsung menebak kalau yang pulang itu adalah suaminya sendiri. Ia pun segera beranjak ke kamar Theo. Ia berencana mengajak Theo makan malam di luar. Namun baru saja Rhea hendak mengetuk pintu, ia mematung saat melihat Theo yang sedang berdiri di depan foto Senina. Hatinya yang tadinya membuncah bahagia seketika terasa perih bagai dihujam sembilu. Hatinya hancur berserak. Apa yang dilihatnya saat ini menyadarkannya kalau Theo tak pernah menaruh hati padanya. Kalau Theo takkan pernah menjadi miliknya. Semua perhatian, senyuman, kebaikan, semuanya, ia lakukan hanya karena anak yang ada di dalam kandungannya. Kamu bodoh, Rhea. Bodoh. Sangat bodoh, raung Rhea dalam hati. Dengan hati yang berdarah-darah, Rhea pun gegas keluar dari apartemen dengan tujuan ingin pergi sejauh mungkin. Hari-hari yang Theo jalani semenjak ia berupaya bersikap lebih baik pada Rhea jadi semakin menyenangkan. Meskipun rasa cinta itu belum sepenuhnya hadir, namun perlahan mulai membuka diri. Bahkan dinding yang menjulang tinggi di hatinya perlahan mencair seiring kebersamaannya dengan Rhea. Hari ini Rhea mengajak Theo makan siang di ruangannya. Saat Rhea keluar, tanpa sengaja Theo melihat tanggal lahir Rhea di CV-nya yang tergeletak di atas meja. Matanya terbelalak saat mengetahui kalau hari itu merupakan hari ulang tahun Rhea. Dan seketika saja Theo terpikir ingin memberikan sebuah kejutan untuk Rhea. Sebelum kembali ke kantor, Theo menyempatkan diri untuk membeli sebuah cincin. Cincin itu akan ia berikan sebagai hadiah ulang tahun Rhea. Selain itu, Theo ingin menyampaikan kalau ia ingin membuka lembaran baru dengan Rhea.
Ia ingin mereka menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya. Membesarkan anak bersama-sama. Saling mendukung, saling berbagi, selalu bersama, hingga sang waktu yang memisahkan mereka. Theo pulang dari kantornya lebih awal. Ia ingin melakukan sesuatu di apartemennya. Setibanya di apartemen, Theo langsung menuju kamarnya. Ia berdiri di depan figura yang memuat foto-foto Senina dan dirinya. Theo menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Senina, sejujurnya rasa ini masih ada. Meskipun tidak sebesar dulu, tapi perlahan rasa itu mulai tersisi oleh kehadiran Rea yang mampu mengisi hari-hariku sehingga lebih berwarna. Apalagi saat ini Rea sedang mengandung anakku. Buah hatiku. Aku rasa aku begitu jahat bila terus bersikap dingin padanya. Apalagi tidak membuka hatiku untuknya. Oleh sebab itu, hari ini aku akan mencoba membuka hatiku selebar-lebarnya. Aku akan mencoba memperbaiki segala kesalahan dan sikapku yang pasti membuatnya terluka. Kau telah bahagia dengannya di sana. Mungkin ini saatnya bagiku untuk menjemput bahagiaku. Terima kasih atas cinta yang pernah kau beri. Semoga kita bisa sama-sama berbahagia dengan pasangan masing-masing, ucap Theo sambil memandang foto-foto Senina dan dirinya. Lalu Theo segera berlalu, mencari sesuatu yang besar untuk menampung foto-foto tersebut. Sebagai permulaan, ia akan menyingkirkannya semua foto-foto itu. Ia juga sudah meminta studio foto untuk mencetak ulang foto-foto pernikahannya dan mencetaknya dalam berbagai ukuran. Ia akan memajangnya di dinding kamar dan ruang utama apartemen itu. Sebagai pertanda kalau ia telah berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Setelah semua foto ia turunkan, bersamaan dengan itu bel di pintu berbunyi. Theo pun gegas membuka pintu. Ternyata itu adalah orang dari studio foto yang mengantarkan foto-foto pesanannya. Theo tersenyum lebar saat melihat foto-foto tersebut dalam berbagai ukuran. Ia pun segera memasangnya di tempat yang tepat. Ia yakin, Rea akan sangat senang melihatnya nanti. Theo rasanya sudah tak sabar ingin melihat ekspresi Rea saat melihat foto pernikahan mereka telah terpasang bukan hanya di dinding ruangan utama, tapi juga di kamarnya. Ia akan meminta Rea memindahkan barang-barangnya ke kamarnya. Bukankah seharusnya suami istri tidur dalam satu kamar dan satu ranjang yang sama? Namun hingga hari menjelang malam, Rea tidak kunjung pulang juga ke apartemen mereka. Padahal Theo sudah tak sabar ingin menyambut Rea. Bahkan ia sudah mereservasi sebuah restoran di hotel ternama. Tujuannya tentu saja setelah makan, ia ingin mengajak Rea menghabiskan malam di hotel tersebut. Theo tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Rea kemana? Kenapa ia belum pulang juga? Theo benar-benar khawatir. Apalagi jarum jam sudah menunjukkan hampir pukul 7 malam. Namun tak ada tanda-tanda kalau Rea akan segera pulang. Theo pun segera menekan nomor Rea dan menghubunginya, namun setelah berkali-kali ia melakukan panggilan, Rea tak kunjung mengangkatnya. Theo berjalan mondar-mandir. Ia benar-benar khawatir. Theo menoleh ke arah kamar Rea yang tidak tertutup rapat sempurna. Theo pun menghampirinya dan mendorong pintu tersebut hingga terbuka lebar. Tanpa sadar, kakinya melangkah masuk. Ini pertama kalinya ia masuk ke kamar Rea. Sama seperti apartemen studionya tempo hari, kamar Rea ini pun tertata rapi. Hawa sejuk dan nyaman seketika menyeruak. Apalagi saat aroma parfum Rea yang manis masuk ke indera penciumannya membuat Theo refleks memejamkan matanya, menikmati aroma manis tersebut. Sudah jam 7, tapi kenapa kau belum pulang juga, Rea? Theo lantas mencinta menghubungi Rea sekali lagi. Dahi Theo mengernyit saat menyadari bunyi ponsel Rea terdengar di dalam kamarnya. Theo pun mencari-cari di mana ponsel Rea tersebut. Akhirnya Theo menemukannya tergeletak di atas nakas meja khususnya bekerja. Di sana juga terdapat tas yang Rea kenakan tadi. Mengapa ponsel dan tas Rea ada di sini? Apa tadi sebenarnya ia sudah pulang? Kalau iya, lantas ia pergi kemana? Theo benar-benar panik. Ia berjalan ke sana dan kemari kebingungan. Theo lantas segera menyambar kunci mobilnya. Ia bermaksud pergi ke restoran tempat Rea bekerja. Ia harap Rea berada di sana. Namun saat Theo baru saja sampai di lobi, terdengar sebuah keributan.
Theo pun mendekat ke arah kerumunan itu. Ada apa? Tanya Theo penasaran. Salah seorang penghuni apartemen itu pun menoleh. Itu, tadi aku mau turun lewat tangga darurat. Lalu aku melihat seorang perempuan hamil sudah tergeletak dengan berlumuran darah. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak mengenalnya. Aku juga takut untuk mendekat. Jadi aku langsung melaporkannya saja ke pihak keamanan apartemen agar segera memanggil bantuan, ujar seorang perempuan dengan wajah pucatnya. Sepertinya ia begitu syok melihat sesuatu yang tak terduga itu. Jantung Theo seketika tersentak. Rasa panik dan khawatir membuatnya menggila dan gegas berlari menuju tangga darurat. Padahal Theo tidak tahu tangga darurat mana yang dimaksud sebab apartemen itu terdiri atas 10 lantai. Tak peduli banyaknya anak tangga yang harus ia naiki, ia terus berlari dan terus berlari. Theo benar-benar takut. Bahkan air matanya tanpa sadar jatuh berderai. Aku mohon, Tuhan, selamatkan Rea dan calon anak kami. Aku mohon, Tuhan. Aku mohon. Jangan kau ambil mereka. Aku mohon. Tolonglah mereka. Selamat mereka. Aku mohon, Tuhan. Aku mohon, lirihnya di setiap langkah kakinya. Air mata jatuh tak terkira. Menetes begitu deras karena rasa takut yang menggerogoti jiwa dan raganya. Nafasnya memburu, jantung berdegup kencang, wajahnya pun sudah memucat. Tak peduli kakinya benar-benar letih nyaris patah, tapi Theo terus berlari. Rea, teriaknya saat sampai di tangga darurat yang dimaksud. Tampak orang-orang ramai berkerumun. Theo pun segera membelah kerumunan itu untuk memastikan siapa perempuan hamil yang terjatuh itu.